dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan karena itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Ini menarik, angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik, ya kan? Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Saudara, tawaran Capres Ganjar Pranowo menggulirkan hak angket kecurigaan pemilu disambut kubu pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Tapi justru di koalisi Ganjar Mahfud, urusan angket belum solid lantaran elit Partai Persatuan Pembangunan memberi sinyal menolak. Kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Hak angket penyelidikan kecurangan pemilu, usulan calon Presiden Ganjar Pranowo, kini jadi perbincangan hangat di Koalisi Perubahan, pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Usulan Ganjar dibahas khusus para sekretaris jenderal Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Hak angket dianggap paling tepat menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Ini menarik, angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik, ya kan? Bahkan sehari kemudian, para ketua umum 3 partai membahasnya bersama capres-cawapresnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan karena itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Barangkali ini tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Pak, terkait dengan pertemuan Nggak ada jarak kali. Pak, walaupun memang Kalau mesti menunggu pasti itu. Kalau nggak kenapa, untuk apa ditunggu itu. Bila Koalisi Perubahan mendukung usul Ganjar, justru berbeda dengan Koalisi Ganjar Mahfud MD. Anggota koalisi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 lewat elit politiknya menilai hak angket tak bermanfaat. Hak angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti. Kami rasa tidak perlu sejauh itu. Sebab kalau ada kecurangan pemilu, kan sudah ada jalurnya. Ujar Zarkasih Nur, Ketua Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan. Elit PDI Perjuangan juga belum bersuara atas usulan calon presidennya sejak pekan lalu. Karena itu, Koalisi Amin ingin melihat soliditas dan keseriusan partai pengusung Ganjar terhadap hak angket. Kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Tapi intinya demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, dan menghormati serta menegakkan kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti akan bersama mereka. Sebenarnya, bukan kali ini ada hak angket sebagai solusi politik atas masalah hukum atau dugaan penyimpangan kekuasaan. Kasus Bank Senturi salah satunya, yang berakhir dengan penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa itu hak angket, saudara? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD serta DPD, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, karena pemilu adalah urusan yang penting, strategis, dan berdampak luas pada masyarakat dan negara, maka
pengusulnya yakni Ganjar Pranowo Capres 2024 menilai layak jadi hak angket DPR. Tapi untuk menjalankan hak angket tidak mudah, saudara. Ada syarat-syaratnya seperti yang bisa dilihat di layar, yakni diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Lalu disertai dokumen materi kebijakan dan atau pelaksana undang-undang dan alasan penyelidikan. Serta harus diterima dengan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Dan nantinya keputusan hak angket mesti persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Ada contoh hak angket yang populer, saudara, jika Anda mengingat, adalah pada tahun 2005 tentang penyelidikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Lalu di tahun yang sama juga tentang kebijakan Pertamina menjual 2 tanker VLCC yang diprakarsai anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Agusman Effendi. Nah, saudara, penjualan itu diduga merugikan negara hingga 20 juta dolar Amerika Serikat. Lalu ada juga beberapa hak angket populer pada tahun 2009, yaitu ada hak angket menyelidiki aliran dana talangan Bank Senturi senilai 6,76 triliun tanpa persetujuan DPR. Kemudian kasus Senturi sendiri akhirnya diselidiki oleh KPK. Kemudian pada 2017 lewat angket juga KPK diperintahkan membuka rekaman pemeriksaan anggota DPR fraksi Partai Hanura Miriam S. Haryani dalam dugaan kasus proyek KTP elektronik. Nah, yang lagi ramai, saudara, juga ada hak angket pemilu 2024 di mana diusulkan oleh Ganjar Pranowo, Capres koalisi PDIP dan P3. Usul ini kemudian didukung 3 partai koalisi Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Saat ini jika Anda lihat ini adalah perolehan kursi di DPR pada tahun 2019, totalnya ada 575 kursi, saudara, yang diambil oleh 9 fraksi. Posisinya saat ini koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan jika mereka bergabung memiliki kursi yang lebih banyak. Yakni dari PDIP ada 128 kursi, Nasdem ada 59 kursi, PKB ada 58 kursi, PKS ada 50 kursi dan P3 ada 19 kursi. Totalnya adalah 314 kursi atau 54,6%. Angka ini lebih banyak daripada koalisi Prabowo Gibran yang hanya 261 kursi atau 45,4%. Lalu apa target angket pemilu, saudara? Yang pertama, menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang oleh pemerintahan saat ini merujuk putusan MK yang mengubah syarat capres-cawapres serta proses pemungutan dan hasil penghitungan suara oleh KPU. Apakah berhasil? Masih harus menunggu hingga reses anggota DPR berakhir pada 6 Maret 2024. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi sebanyak 27 titik di 7 kecamatan di